Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari sejarah, kebudayaan, dan peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik, yang kedua, periode pertengahan, dan yang ketiga, periode modern. Nah, periode klasik ini dimulai semenjak tahun 650 sampai 1250 Masehi. Setelah sepeninggal Rasulullah SAW, muncul suatu problem tentang siapakah yang pantas untuk menggantikan Rasulullah SAW. Maka kaum Muhajirin dan kaum Ansor mereka saling mengunggulkan tentang siapakah yang pantas menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan bahwa yang pantas menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq karena beliau adalah sahabat terdekat Nabi sekaligus sebagai senioritas. Maka dilantiklah Abu Bakar dan menjabat selama 2 tahun, yakni pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Pada masa jabatannya yang singkat itu, Abu Bakar menyelesaikan sebuah perang yang disebut dengan Perang Riddah. Perang Riddah ini timbul ketika suku-suku bangsa Arab mulai tidak patuh lagi kepada Madinah. Lalu pada saat Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar bin Khattab. Pada zaman Umar bin Khattab yang menjabat selama 10 tahun pada tahun 634 sampai 644 Masehi terjadi gelombang ekspansi pertama, mulai dari menaklukkan kota Damaskus, melawan Bizantium, menaklukkan Irak, Mesir, dan juga menaklukkan Persia. Setelah Umar bin Khattab wafat, digantikan oleh Utsman bin Affan, menjabat dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Pada zaman Utsman banyak sekali persoalan-persoalan yang timbul. Salah satunya ada yang disebut dengan istilah nepotisme. Nepotisme ini adalah ketika Utsman bin Affan mengangkat kerabat-kerabatnya menjadi seorang perdana menteri atau sebuah pemerintahan dan memberhentikan menteri-menteri yang lain. Disinilah timbul suatu kecemburuan sosial. Akibat persoalan itu maka Utsman mati dibunuh. Lalu diangkatlah Ali bin Abi Thalib dan menjabat dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Pada zaman Ali muncul berbagai golongan. Ada yang disebut dengan golongan pencinta Ali atau yang mendukung Ali, disebut dengan golongan Syiah. Ada juga golongan non Ali. Nah, pada suatu ketika Ali bin Abi Thalib melakukan tafhim, yaitu dengan menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah. Nah, orang yang golongan itu yang tadinya mencintai Ali menjadi keluar. Golongan ini disebut dengan kaum Khawarij. Jadi ada kaum Khawarij, golongan Syiah, dan juga golongan non-Ali. Ali sebagaimana Utsman mati dibunuh dan diangkatlah Muawiyah menjadi seorang khalifah kelima. Lalu selanjutnya Muawiyah membentuk suatu dinasti yang disebut dengan dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah ini dimulai semenjak tahun 661 sampai 750 Masehi. Pada masa dinasti Bani Umayyah, ekspansi gelombang kedua terjadi di zaman dinasti ini. Muawiyah menerapkan pemerintahan semacam monarki. Monarki yaitu kekuasaan turun-temurun di kalangan keluarganya. Semenjak berdirinya, dinasti Bani Umayyah telah menghadapi tantangan keras yang akhirnya membawa kejatuhan Bani Umayyah datang dari pihak golongan Syiah. Golongan Syiah adalah pengikut-pengikut yang setia dari Ali dan berkeyakinan bahwa Alilah sebenarnya yang harus menggantikan Rasulullah SAW untuk menjadi khalifah umat Islam. Akhirnya yang langsung membawa kepada jatuhnya kekuasaan Bani Umayyah ialah munculnya satu cabang lain dari Quraisy, yaitu Abu al-Abbas. Abu al-Abbas mengadakan kerjasama dengan kaum Syiah. Serangan terhadap Bani Umayyah dimulai dari Khurasan, jatuh di tahun 750 Masehi. Tidak lama kemudian, Khalifah Bani Umayyah pun jatuh dan digantikan oleh Abu al-Abbas sebagai khalifah. Keberhasilan yang menumbangkan dinasti Bani Umayyah tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu yang pertama, gencarnya propaganda yang dilakukan oleh Abu al-Abbas kepada setiap penduduk yang membenci kepemimpinan dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, makin banyaknya pendukung dari segala lapisan masyarakat yang
Setelah Abu al-Abbas menjabat, maka dibentuklah suatu dinasti baru yang disebut dengan dinasti Bani Abbasiyah. Pada awal pemerintahan, banyak masalah yang harus dihadapi, namun berkat bakat kepemimpinannya, semua masalah dapat diatasinya dengan baik. Kekuasaan khalifah makin lama makin tidak memiliki pengaruh apa-apa. Keadaan ini tidak dapat dihindari oleh para khalifah pengganti berikutnya, karena para tentara keturunan Turki yang makin lama makin banyak turut memberi dukungan bagi Asinas. Secara politis, pada khalifah dinasti Abbasiyah lemah dan mundur. Di pihak lain, kemajuan intelektual, sains, dan filsafat terus berkembang. Bahkan kemajuan sains dan filsafat makin bertambah pada masa Buaih, dengan bermunculnya para ilmuwan dan filosof dengan membawa pemikiran-pemikiran baru. Pada periode klasik ini dapat pula dibagi ke dalam dua masa, yakni masa kemajuan dan masa disintegrasi. Sebelumnya telah dijelaskan masa kemajuan, kemudian masa disintegrasi. Dalam bidang politik sebenarnya telah mulai terjadi pada akhir zaman Bani Umayyah, tetapi memuncak di zaman Bani Abbasiyah. Khalifah-khalifah Bani Abbasiyah tetap diakui, tetapi kekuasaan dipegang oleh sultan-sultan Buaih. Kekuasaan dinasti Buaih atas Baghdad kemudian dirampas oleh dinasti Saljuk. Saljuk adalah seorang pemuka suku bangsa Turki yang berasal dari Turkestan. Saljuk dapat memperluas daerah kekuasaan mereka sampai ke daerah yang dikuasai dinasti Buaih. Dan semenjak itu sampai sekarang, Asia Kecil menjadi daerah Islam. Dengan jatuhnya Asia Kecil ke tangan dinasti Saljuk, jalan naik haji ke Palestina untuk umat Kristen di Eropa menjadi terhalang. Untuk membuka jalan itu kembali, maka Paus Urban II berseru kepada umat Kristen di tahun 1095 Masehi untuk mengadakan perang suci terhadap Islam. Perang ini disebut dengan Perang Salib. Perang Salib yang pertama terjadi antara tahun 1096 sampai 1099 Masehi. Perang Salib yang kedua terjadi antara tahun 1147 sampai 1149 Masehi, lalu diikuti dengan perang salib lainnya. Tetapi hal ini tidak berhasil membuat Palestina jatuh ke tangan Islam. Maka pada abad ke-20, Palestina jatuh ke tangan Inggris setelah kalahnya Turki pada Perang Dunia Pertama. Perpecahan di kalangan umat Islam menjadi besar. Ekspansi Islam meluas ke Asia dan daerah yang dikuasai Bizantium di barat, lalu ke pedalaman timur dan Afrika melalui gurun Sahara di selatan. Dinasti Saljuk memperluas daerah Islam, lalu diteruskan dengan dinasti Utsmani di Eropa. Lalu di India, ekspansi Islam diteruskan oleh dinasti Ghaznawi. Inilah periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode pertengahan yaitu pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Mungkin telah kita ketahui bersama bahwa Islam sempat memiliki peradaban yang sangat maju, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Lebih tepatnya lagi ketika Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun memimpin pada abad ke-8 Masehi sampai dengan abad ke-13 Masehi. Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun memiliki cita-cita yang sangat tinggi dalam sejarah peradaban Islam, yaitu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Namun sayangnya, zaman keemasan Islam ini harus berakhir. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab berakhirnya zaman keemasan Islam ini. Namun, yang paling signifikan adalah ketika datang serangan dari Mongol yang menghancurkan Baghdad beserta dengan perpustakaan dan pusat ilmu pengetahuan terbesar dan terlengkap pada saat itu, yaitu Bait al-Hikmah. Serangan dari bangsa Mongol ini menyebabkan kekuasaan politik Islam menjadi terpecah belah, di mana Islam tidak lagi berada dalam satu kesatuan yang besar yang dipimpin oleh satu pemimpin yang menjadi khilafah sebagai pusat pemerintahan. Kondisi politik Islam mulai berkembang kembali dan mulai menunjukkan kemajuan setelah munculnya 3 kerajaan besar yang letaknya saling berjauhan. Ketiga kerajaan besar itu, yang pertama yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, yang kedua Kerajaan Mughal di India, dan yang ketiga Kerajaan Syafawi di Persia.
Utsmani. Kerajaan Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Ketika abad ke-9 atau 10 Masehi, Kerajaan Utsmani memutuskan untuk menetap di Asia Tengah dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Pada tahun 923 sampai 1342 merupakan masa Utsmaniyah. Bisa dibilang seperti ini karena kekuasaan Utsmaniyah merupakan periode terpanjang dari lembaran sejarah peradaban Islam. Dalam waktu kurang lebih 6 abad, pemerintahan Utsmaniyah telah mengambil bagian penting sebagai satu-satunya yang menjaga dan melindungi kaum muslimin. Setelah menjalani masa kemasannya, Kerajaan Utsmani akhirnya mengalami masa kemunduran. Kemunduran Kerajaan Utsmani ini terjadi setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni. Setelah wafatnya Sultan Salman, terjadi perebutan kekuasaan antara putranya sendiri. Berikut merupakan silsilah pemimpin Kerajaan Utsmani dari masa ke masa. Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal adalah kerajaan yang terletak di India. Pada masa keemasannya, kerajaan ini menjadi kerajaan adikuasa dan menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia. Kerajaan Mughal didirikan oleh Babur, seorang pemimpin Mongol dari cabang dinasti Timuriyah pada tahun 1526. Pada masa kejayaannya, kerajaan Mughal menguasai wilayah yang sangat luas. Hal ini dibuktikan ketika cakupan kerajaan Mughal meliputi Kabul, Lahore, Multan, Delhi, Agra, Awadh, Allahabad, Ajmer, Gujarat, Melwa, Bihar, Bengal, Khandesh, Berar, Kashmir, Bajipur, Golconda, Lahore, dan Trichinopoli. Kerajaan Mughal sendiri merupakan produsen rempah-rempah, gula, wol, parfum, dan aneka produk lainnya. Kerajaan Safawi berasal dari gerakan tarekat di Ardabil, sebuah kota yang terletak di negara Azerbaijan. Waktu berdirinya kerajaan Safawi ini hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Utsmani di Turki. Nama kerajaan Safawi sendiri diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din pada tahun 1252 sampai 1334. Kerajaan Safawi ini menganut aliran Syiah, dan aliran Syiah tersebut ditetapkan sebagai mazhab di negaranya. Kerajaan Safawi menjadi puncak kejayaan pada masa kekuasaan Abbas I. Pada masa kekuasaan Abbas I ini, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas yang ada di negara tersebut. Pada masa kekuasaan Abbas ini juga telah berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang lepas. Kerajaan Safawi ini berada di Persia. Berikut merupakan silsilah penguasa kerajaan Safawi. Persia. Ya, sekarang kita masuk ke periode modern pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Benturan-benturan antara Islam dengan kekuatan Eropa menyadarkan umat Islam bahwa jauh tertinggal dengan Eropa, dan yang merasakan pertama persoalan ini adalah kerajaan Turki Utsmani yang langsung menghadapi kekuatan Eropa yang pertama kali. Kesadaran tersebut membuat penguasa dan pejuang-pejuang Turki tergugah untuk belajar dari Eropa. Guna pemulihan kembali kekuatan Islam, maka mengadakan suatu gerakan pembaharuan dengan mengevaluasi yang menjadi penyebab mundurnya Islam dan mencari ide-ide pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Dalam gerakan pembaharuan sangat lekat dengan politik. Ide politik yang pertama muncul yaitu pan-Islamisme.
atau Persatuan Islam Sedunia yang digencarkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Setelah itu diteruskan dengan lebih gencar oleh tokoh pemikir Islam yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Menurut Jamaluddin, untuk pertahanan Islam harus meninggalkan perselisihan-perselisihan dan berjuang di bawah panji bersama dan juga berusaha membangkitkan semangat lokal dan nasional negeri-negeri Islam. Dengan ide yang demikian, ia dikenal atau mendapat julukan Bapak Nasionalisme dalam Islam. Gagasan atau ide pan-Islamisme yang digelorakan oleh Jamaluddin disambut oleh Raja Turki Utsmani yang bernama Abd Hamid II pada tahun 1876 sampai 1909 dan juga mendapat sambutan yang baik di negeri-negeri Islam. Akan tetapi setelah Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia Pertama dan kekhalifahan dihapuskan oleh Mustafa Kemal, seorang tokoh yang mendukung gagasan nasionalisme, rasa kesetiaan kepada negara kebangsaan di wilayah Mesir, Syria, Lebanon, Palestina, Hijaz, Irak, Afrika Utara, Bahrain, dan Kuwait. Nasionalismenya bangkit dan nasionalisme tersebut terbentuk atas dasar kesamaan bahasa. Dalam penyatuan negara Arab dibentuk suatu liga yang bernama Liga Arab yang didirikan pada tanggal 12 Maret 1945. Di India dibentuk gerakan nasionalisme yang diwakili oleh Partai Kongres Nasional India dan juga dibentuk komunalisme yang digagas oleh komunalisme Islam yang disuarakan oleh Liga Muslimin yang merupakan saingan bagi Partai Kongres Nasional. Di India terdapat pembaharuan yang bernama Syed Ahmad Khan pada tahun 1817 sampai 1898, Iqbal pada tahun 1876 sampai 1938, dan Muhammad Ali Jinnah pada tahun 1876 sampai 1948. Di Indonesia, terdapat pembaharuan atau partai politik besar yang menentang penjajahan, di antaranya A. Sarekat Islam, dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto, berdiri pada tahun 1912 dan merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi tahun 1911. B. Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. C. Pendidikan Nasionalisme Indonesia atau PNI baru didirikan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1931. Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) menjadi partai politik pada tahun 1932 yang dipelopori oleh Muchtar Lutfi. Munculnya gagasan nasionalisme yang diiringi oleh berdirinya partai-partai politik tersebut merupakan aset utama umat Islam dalam perjuangan untuk mewujudkan negara merdeka yang bebas dari pengaruh politik Barat. Sebagai gambaran dengan nasionalisme dan perjuangan dari partai-partai politik yang penduduknya mayoritas Muslim adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mayoritas Muslim yang pertama kali berhasil memproklamirkan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara kedua yang terbebas dari penjajahan yaitu Pakistan. Merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947 dengan presiden pertamanya Ali Jinnah. Di wilayah Timur Tengah, Mesir resmi merdeka pada tahun 1992 dan benar-benar merdeka pada tanggal 23 Juli 1952 dengan pimpinan pemerintahan yang bernama Jamal Abdel Nasser. Irak merdeka tahun 1932, tetapi rakyatnya merasa merdeka baru tahun 1958, dan negara lain seperti Jordania, Syria, dan Lebanon merdeka pada tahun 1946. Di Afrika, Libya merdeka pada tahun 1962, Sudan
Maroko merdeka pada 1956, Aljazair tahun 1962. Negara lain yang merdekanya hampir bersamaan seperti negara Yaman Utara, Yaman Selatan, dan Emirat Arab. Di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura merdeka tahun 1957 dan Brunei Darussalam merdeka pada tahun 1984. Selain itu, negara Islam yang dahulunya bergabung dengan Uni Soviet seperti Turkmenia, Uzbekistan, Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan dan Bosnia baru merdeka pada tahun 1992. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam, ilmu pengetahuan dan kebudayaannya. Dimulai pada abad modern, masa kebangkitan Islam atau disebut dengan masa pembaharuan mulai menggeliat pada tahun 1800 Masehi. Pada masa tersebut, kalangan kaum muslimin banyak yang mengerahkan pemikirannya untuk kemajuan agama Islam. Para ulama, cendekiawan muslim mulai intens pemikirannya untuk kemajuan Islam. Sehingga studi yang mereka lakukan sedikit demi sedikit menghilangkan keortodokan mereka. Sehingga pada masa pembaruan tersebut, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan ajaran Islam berkembang di berbagai negara seperti negara India, Turki, dan Mesir. Tokoh pembaharu yang ternama adalah Muhammad Ibn Abdul Wahhab di Arabia dengan Wahabiyah pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi. Gerakan ini memiliki pengaruh yang besar pada abad ke-19. Upaya dari gerakan ini adalah memperbaiki umat Islam sesuai dengan ajaran Islam yang telah mereka campur adukan dengan ajaran-ajaran tarikat yang sejak abad ke-13 telah tersebar luas di dunia Islam. Lalu dalam bidang ilmu pengetahuan, di Turki Utsmani mengalami kemajuan dengan usaha-usaha dari Sultan Muhammad yang kedua yang melakukan terhadap umat Islam di negaranya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan upaya melakukan pembaharuan di bidang pendidikan dan pengajaran. Lembaga-lembaga Islam diberikan muatan pelajaran umum dan upaya mendirikan Mektemi Ma'arif guna menghasilkan tenaga ahli dalam bidang administrasi dan juga Mektemi Ulumil Edebiyyat guna menghasilkan tenaga penerjemah yang handal serta upaya mendirikan perguruan tinggi dengan berbagai jurusan seperti kedokteran, teknologi, dan militer. Pada tanggal 1 November 1923, Kesultanan Turki dihapuskan dan diganti dengan negara republik dengan presiden yang pertama, Mustafa Kemal Atatürk. Iptek semakin maju pada waktu itu. Juga di India bermunculan cendekiawan muslim modern yang melakukan usaha-usaha agar umat muslim mampu menguasai iptek seperti Syed Ahmad Khan, Syekh Waliullah, Syed Amir, Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah, dan Abdul Kalam Azad. Salah satu dari cendekiawan tersebut yang sangat menonjol dan besar jasanya terhadap umat Islam adalah Syed Ahmad Khan. Penguasa Mesir yaitu Muhammad Ali pada tahun 1805 sampai 1849 menguasai Turki. Dalam hal iptek agar maju berupaya dengan mengirimkan para mahasiswa untuk belajar iptek ke Prancis. Jadi pada saat itu Raja Muhammad Ali Sultan Muhammad Ali mengirimkan para mahasiswa dari Mesir untuk belajar ke Prancis. Setelah lulus jadikan pengajar di berbagai perguruan tinggi seperti di Universitas Al-Azhar, sehingga dengan cepat iptek menyebar ke seluruh dunia Islam. Selain itu terdapat Universitas Iskandariyah di kota Iskandaria yang memiliki fakultas kedokteran, teknik farmasi, pertanian, hukum, perdagangan, dan sastra. Universitas Ain-Shunam di Kairo, Universitas Asyut, Universitas Hilwan, Universitas Suez, dan Universitas The American University in Cairo. Pada perkembangan Islam abad modern, umat Islam timbul kesadarannya tentang pentingnya ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Karena umat Islam sudah jauh dari ajaran Rasulullah, yaitu banyak penyimpangan dari sumber asalnya, penyakit bid'ah, tahayul, klinik, perdukunan, kemusyrikan, dan lain-lain sangat merebak dan hampir seperti kehidupan jahiliyah. Dengan kondisi umat Islam tersebut, maka muncullah para pembaharu, yaitu suatu gerakan pemurnian terhadap ajaran agama Islam yang sesuai dengan ajaran yang bersumber daripada Quran dan hadis. Para pembaharu tersebut antara lain
Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu ulama besar yang produktif yang lahir di Najd, Arab Saudi. Salah satu kitabnya yaitu Kitab Tauhid, sebuah kitab yang berisi tentang mengesankan Allah Subhanahu wa taala dengan membahasmi praktek-praktek tahayul, bid'ah, kufarat yang ada pada umat Islam dan mengajak untuk kembali ke ajaran tauhid yang sebenarnya. Gerakan pembaharuan Abdul Wahhab tersebut dikenal dengan gerakan Wahhabiyah. Yang kedua ada Rifah Badawi Rafi At-Tahtawi yang lahir di Tahta, merupakan pembaharu Islam yang pemikirannya yaitu menyerukan kepada umat Islam agar menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani yang lahir di Asyabad dengan pemikiran pembaharuannya adalah supaya Islam kembali pada ajaran agama Islam yang murni, kepemimpinan otokrasi supaya diubah menjadi demokrasi untuk mewujudkan kemajuan masyarakat Islam yang dinamis agar kaum wanita bekerja sama dengan kaum pria dan gerakan pan-islamisme yaitu penyatuan seluruh umat Islam. Yang keempat ada Muhammad Abduh yaitu pembaharu Islam di Mesir, penerus dari gerakan Wahhabi dan pan-islamisme. Beliau bersama muridnya bersama Muhammad Rashid Rikad menerbitkan jurnal Ar-Urwatu Wustasqa. Selain itu, Muhammad Abdul juga menyusun kitab yang berjudul Ar-Risalah At-Tauhid. Dan yang terakhir, yang kelima, ada Syed Qutb, yaitu ulama dan tokoh gerakan pembaharuan yang menyelaraskan antara urusan akhirat dengan urusan duniawi. Dan bersama Yusuf Qaradawi menekankan perbedaan antara modernisasi dengan pembaratan. Lalu yang keenam ada Syir Syahid Ahmad Khan, terakhir di Delhi, India, adalah pembaharu yang produktif dengan berbagai karya diantaranya Tarikh Syarqi Bignaur berisi catatan kronologi pemberontakan di Bignaur, Asbab Baghlawuddin, The Cause of the Indian Revolt, sebab-sebab revolusi India, atau Risalah Khair Kawan, Musulnah risalah tentang orang-orang yang setia, dan Aham Taham al kitab hukum memakan makanan. Selain itu beliau juga mendirikan sekolah Inggris di Muradab, sekolah Muslim University of Aligarh, membentuk Mohammedan Educational Conference dan mendirikan The Scientific Society, lembaga penerjemah iptek ke bahasa Urdu, serta menerbitkan majalah bulanan Tahzib, Al-Akhlaq, dan lain-lainnya. Lalu untuk yang terakhir ada Muhammad Iqbal, yaitu seorang Muslim India dengan karyanya The Reconstruction of Religious Thought in Islam, pembangunan kembali pemikiran keagamaan dalam Islam. Selain yang tersebut di atas, dalam hal perkembangan kebudayaan pada masa modern juga mengalami kemajuan di berbagai negara Islam. Artinya, negara yang mayoritas berpenghuni Islam seperti Mesir, Arab Saudi, Irak, Iran, Malaysia, Brunei Darussalam, Kuwait, dan Indonesia di bidang arsitek di Arab Saudi mengalami perkembangan yang pesat. Pembangunan fisik sangat dahsyat, dari pembangunan jalan kereta, pelabuhan, sampai maskapai penerbangan internasional. Perhotelan, peribadatan seperti Masjidil Haram yang di tengah masjid terdapat Ka'bah dan Baitul Atiq, Hajar Aswad, Hijr Ismail, Makam Ibrahim, dan sumur Zam-Zam yang letaknya berdekatan dengan Ka'bah. Bangunan Masjidil Haram yang sangat luas, sangat indah dan megah. Masjid Nawawi itu masjid yang indah dan megah pula, serta berisi Iran terdapat bangunan yang indah, yaitu berupa bangunan arsitek peninggalan dinasti Qatar, yaitu Istana Niyafaran, perkuburan Bahesti Zahra. Dalam bidang sastra terdapat nama-nama sastrawan yang Islami di berbagai negara, seperti sastrawan dan pemikir ulung yang lahir di Pakistan tahun 1877 bernama Muhammad Iqbal. Lalu ada Mustafa Lutfi Al-Manfaluti tahun 1876 sampai 1226. Beliau adalah salah satu sastrawan dari Mesir. Lalu juga ada Muhammad Hussein Haikal, ada Jamid Zaidhatun di Irak, dan lain-lainnya. Dalam bidang kaligrafi, di abad modern juga berkembangnya, itu biasanya digunakan sebagai hiasan di masjid, hiasan di rumah, perabotan rumah, tangga, dan lain-lain, dengan media seperti kertas, kayu, kain, kulit keramik, dan lain-lain.
Mungkin segitu saya bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan modern Islam. Pembaruan dalam Islam atau gerakan modern Islam yang lahir di Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Pengaruh tersebut seperti munculnya berbagai organisasi dan kelembagaan modern Indonesia pada awal abad ke-20. Organisasi atau kelembagaan yang dimaksud yaitu diantaranya Jamiatul Khair pada tahun 1905 yang bertujuan Ijul Islami wal Muslimin, kejayaan Islam dan umatnya dengan gerakannya yaitu mendirikan sekolah tingkat dasar dan mengirimkan anak muda berprestasi ke Turki. Kemudian ada Al-Irsyad, yaitu bergerak dalam bidang pendidikan. Pendirinya adalah Syekh Ahmad Sorkati dan para pedagang. Kemudian ada Muhammadiyah, yaitu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta dengan tujuan menggapai surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mencapai masyarakat yang aman, damai, makmur, sejahtera dan bahagia disertai dengan nikmat Allah yang melimpah ruah. Kemudian ada Persatuan Islam, didirikan oleh Ahmad Hasan dan Muhammad Nasir di Bandung pada tahun 1920. Kegiatan utamanya tabligh, khutbah, dan penertiban guna memurnikan syariat Islam. Kemudian ada SDI atau Syarikat Dagang Islam, didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1911. Kemudian diubah namanya menjadi PSI atau Partai Serikat Islam dan pada tahun 1929 diubah lagi namanya menjadi PSII atau Partai Serikat Islam Indonesia. Semula bergerak dalam ekonomi dan keagamaan, namun kemudian berubah menjadi kegiatan politik. Kemudian ada NU atau Nahdlatul Ulama, yaitu didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 13 Januari 1926 di Surabaya dengan tujuan membangkitkan semangat juang para ulama di Indonesia. Kemudian ada Matlaul Anwar, pendirinya adalah Kiai Haji Yasin pada tahun 1905 di Banteng dengan kegiatannya berupa sosial keagamaan dan pendidikan. Kemudian ada Perti atau Pergerakan Tarbiyah, didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pada tahun 1928 di Sumatera Barat. Kegiatannya bergerak dalam bidang pendidikan, memberantas bid'ah dan tahayul serta taklid umat Islam.